Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada siang hari ini sebentar kami akan menerima sesuatu yang baik daripada Allah. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, karena umat Tuhan tidak butuh nasihat manusia. Mereka tidak butuh kata-kata kekuatan manusia, mereka butuh isi hati Tuhan. Agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu. Kami belajar sesuatu dari firman-Mu yang menuntun kami dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Maka hamba serahkan siapapun yang menyaksikan live streaming ini Tuhan, baik mereka yang di rumah, mereka yang sedang dalam perjalanan, mereka yang sedang jaga toko, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami percaya firman ini memberikan kekuatan, memberikan pembaharuan pengharapan iman di dalam Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Tuhan yang siap dengar kepada firman Tuhan, kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini saya mempersiapkan dua bagian. Jadi tema yang sama akan saya bahas, tapi saya pecah menjadi dua. Karena setiap sesi live streaming hanya terbagi waktu 40 menit. Saya sudah siapkan beberapa poin, jadi supaya semuanya bisa tersampaikan, saya bagi menjadi dua. Jadi jemaat Tuhan yang sesi jam 1 ini wajib hukumnya untuk ikut lagi yang jam 3 sore. Karena ada dua bagian, jadi supaya saudara tidak kececer atau enggak sampai kedapatan keseluruhan bahan. Jadi yang ikut jam 1, saudara ikut lagi jam 3 supaya lengkap firman yang saya sudah siapkan. Karena hari ini judulnya seperti yang muncul di layar saudara, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan dari Tuhan. Kita mulai kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 30, 15 sampai dengan 16. Yesaya pasal 30, 15 sampai dengan 16. Ini bagian pertama, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ayat 15, jemaat Tuhan yang dapat melihat ayat, saya mau ajak setiap engkau di rumah, di perjalanan, di toko, baca 1, 2, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Apa firmannya? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Sama-sama bilang sama saya, kekuatanku. Tetapi kamu enggan, dikatakan Tuhan ayat yang ke-16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Salah satu pemikiran yang menyesatkan banyak orang Kristen adalah mereka berpikir bahwa lebih enak jauh dari Tuhan daripada dekat sama Tuhan. Karena orang bilang begini, pendeta, kalau orang yang dekat sama Tuhan itu juga dekat dengan tantangan dan persoalan. Ada jemaat yang bilang, pendeta, sejak saya ikut Yesus, kenapa ya seakan-akan pergumulan dan persoalan itu makin besar Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Bahkan saya ingat betul waktu saya ngajar perjanjian baru, pembuka perjanjian baru, ada mahasiswa dia bilang begini, pendeta, ikut Tuhan itu menderita ya. Makanya kan ada lagu zaman dulu kan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Kalimat yang terakhirnya, meskipun saya susah menderita. Orang bilang, pendeta berarti ikut Tuhan itu menderita. Bahkan Alkitab pernah tulis dalam 1 Petrus, saya mau ajak jemaat Tuhan tahu dulu landasan pembahasan yang saya siapkan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Karena ada orang bilang, pendeta lebih enak jadi orang berdosa. Orang berdosa itu gak ada batas. Orang benar itu susah. Pacaran gak boleh, dugem gak bisa, judi minum gak boleh, bohong gak boleh. Jadi ribet jadi orang benar itu susah. Lebih enak orang berdosa. Bahkan katanya orang benar itu dekat dengan penderitaan. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Makanya orang bilang ikut Tuhan itu susah, pendeta. Lebih enak jadi orang berdosa. Salah. Sebenarnya ini adalah tipu daya iblis supaya hidup kita jauh dari Tuhan. Justru lebih enak ikut dekat sama Tuhan. Makanya Mazmur pasal yang ke-73, 28 perkataan Daud. Bahkan dia tulis kalimat ini ketika dia sedang ada masalah. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi lebih enak ikut Tuhan, saudara. Lebih enak dekat sama Tuhan dibanding jauh sama Tuhan. Ada orang-orang yang bilang, tapi pendeta
Bukankah orang Kristen itu terikat? Salah, yang terikat itu justru orang berdosa. Coba ya saudara perhatikan ya. Rencana Tuhan itu baik, yang setuju katakan amin. Baik, sangat-sangat baik. Dari mula diciptakan serupa segambar, segala kebutuhan keperluan Tuhan sediakan. Kita ditempatkan di Taman Eden. Tapi karena dosa, nah hari ini kita bukan tinggal di Taman Eden. Kita tinggal di Taman Edan saudara. Karena dosa keadaan dunia hari-hari ini menakutkan. Coba baca berita gak hari-hari ini? Wih ngeri, per 2020 ya. Saya catat beberapa berita yang cukup viral. Kejadian yang seringkali terjadi di luar nalar gitu. Ada seorang ibu mengaku menemukan seorang anak bayi di pinggir got. Ketika diselidiki ternyata anaknya sendiri. Saya juga gak ngerti kok bisa. Dia buang dulu, baru dia ambil dan dia ngaku itu anak dia. Edan. Tapi memang zaman sekarang begitu. Kenapa? Akibat dosa. Ada seorang suami, maaf ya, dia marah sama istrinya. Dia gak bisa lampiasin, dia pukul bayinya, masih kecil. Sampai, maaf ya saudara ya, sampai tengkorak kepalanya ini retak. Coba diselamatkan gak bisa, mati. Ayah kandung, persoalan cuma gara-gara dia emosi sama istrinya. Itu kan edan. Karena memang karena dosa, tadinya rencana Tuhan yang luar biasa hancur. Kenapa? Karena dosa. Baca nih, saya nanti saudara selesai saya firman, saudara boleh searching beritanya. Anak bunuh orang tua, udah banyak lah itu. Yang paling mengagetkan kemarin anak bunuh orang tua cuma gara-gara tidak boleh main game online. Bapaknya lagi nonton digorok. Setan juga bilang gua aja gak gitu-gitu amat loh. Tapi bener, tahu gak yang lebih mengagetkan lagi berita apa? Seorang istri menikam suaminya sampai tewas. Ketika ditanya kenapa bu kok dibunuh suaminya? Cuma karena suaminya udah gak bekerja akibat pandemi. Lalu dia minta uang sama istrinya berapa? 30.000 ditikam. Makanya nih buat bapak-bapak, khusus buat bapak-bapak engkau yang menyaksikan. Udahlah kalau emang udah bokeh banyak-banyak doa aja lah. Karena perempuan zaman sekarang gak kayak zaman dulu. Iya. Zaman dulu tuh waduh beda. Dulu ada lagunya. Kasih ibu kepada itu zaman dulu. Zaman dulu itu zaman sekarang gak berlaku. Perempuan aja kalau bikin lagu. Lelaki buaya darat. Bayangin. Saya yang dengar juga tersinggung. Untung kita pria gak balas. Kita gak bilang wanita si ular kadut. Buaya sama ular kadut menikah. Bisa bayangin gak anaknya seperti apa. Tapi memang kita hidup di zaman edan. Makanya bapak-bapak nih udah mulut kasar, tangan ringan, duit gak ada, banyak doa lah. Suami, ini gantian, ibu-ibu tadi udah saya bela. Sekarang pak gantian, kita laki-laki saya bela. Ada suami bunuh istri, persoalannya apa? Cuma sederhana. Suaminya cemburu, lihat istrinya joget-joget di aplikasi TikTok. Nah itu. Ibu-ibu yang di rumah saja. Lalu main TikTok, banyak-banyak bertobat lah ya kan. Karena betul dia di depan lakinya gak pernah joget, tiba-tiba depan kamera handphone dia joget. Suaminya lihat cemburu. Tapi benar. Aduh zaman sekarang tuh Zaman edan saudara, gara-gara apa? Dosa. Dalam rumah tangga, suami istri ribut, suami bilang lu kayak sapi. Istri gak terima, kamu kerbau. Bayangin, suaminya sapi, istrinya kerbau. Anaknya juga kalau dimarah, kamu tuh kambing. Jadi rumah itu bukan lagi rumah keluar kerajaan Allah. Marga satwa saudara. Kenapa? Kita hidup di zaman edan. Akibat apa? Dosa. Dosa itu merusak. Justru lebih enak hidup dalam kebenaran. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah rancangkan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Makanya kalau saudara lihat dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Ada orang bilang lebih enak orang berdosa pendeta. Susah jadi orang benar. Salah. Orang dunia itu terikat akibat kehidupan dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Sebab upah dosa Roma 6 ayat 23 dikatakan apa? Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, ada dua hal yang saya bahas. Mengapa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Yang pertama,
2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Yang pegang Alkitab, buka baik Alkitab saudara atau saudara lihat ayat yang muncul di layar. Ini poin yang pertama dari bagian pertama, tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sebab Allah berfirman, yang pegang Alkitab atau lihat ayat sama-sama. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yang pertama, apa sih keuntungan kita tinggal tenang, terletak kekuatan? Yang pertama, kita memiliki perkenanan Tuhan. Sama-sama yang di rumah baca, katakan perkenanan. Ada orang tanya, pendeta apa untungnya perkenanan? Saudara gini ya, menjadi orang percaya salah satu kunci rahasia kesuksesan, keberhasilan hidup dalam kebahagiaan adalah ketika kita punya perkenanan Tuhan. Saya ambil contoh sederhana, zaman Esther. Jadi ketika Esther hidup di zaman, Babel. Jadi rajanya ini intinya, dia itu gak boleh ketemu sembarang orang. Alkitab katakan raja itu kalau dia gak berkenan kepada orang yang ditemuinya, konsekuensinya adalah mati. Jadi satu kali ada anak Tuhan dari Israel, dia bilang, Esther, kita akan digantung semuanya, tolong sampaikan kepada raja. Esther bilang apa? I can do nothing, aku gak bisa buat apa-apa. Karena raja hanya menemui mereka yang berkenan kepadanya. Jadi kalau aku tiba-tiba datang ke ruangan raja tanpa ada perkenan raja, aku mati. Makanya Esther bilang apa? Oke, umumkan kita puasa 3 hari 3 malam. Setelah Esther puasa, singkat cerita dalam Esther pasal yang kelima dikatakan raja memanggil Esther. Ketika raja berkenan atas Esther, Alkitab catat kok di Esther pasal 5. Raja bahkan berkata, apa yang kau minta daripadaku? Bahkan separuh kerajaan akan kuberikan kepadamu. Sampai sini saudara notice gak maksudnya? Kalau raja sudah berkenan, jangankan minta sesuatu, separuh kerajaan saja diberikan. Tapi kalau raja tidak berkenan, mati. Perkenanan itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada orang bilang begini, pendeta, kalau kita punya perkenanan Tuhan, kita lebih spesial gak dari orang lain? Sangat spesial. Saya cerita ya. Jadi kan waktu saya ke Tanah Perjanjian, kan bawa peserta kan. Salah satu tempat yang paling bagus tapi juga membosankan untuk antri itu namanya Nativity. Jadi gereja Nativity itu ada di Bethlehem. Bethlehem itu daerah Palestina. Nah kalau kita datang ke Nativity, tujuannya pertama cuma satu. Melihat gua tempat Yesus lahir. Jadi Nativity di Bethlehem dulu dipercaya tempat Yesus dilahirkan di kandang domba. Jadi nanti kalau saudara masuk ke dalam gua bawah itu ada apa sih namanya, ada palungan, lalu ada tempat bintang bersinar gitu. Nah orang biasanya sujud lalu cium itu batu. Nah karena orang percaya Yesus dari berbagai penjuru dunia datang ke gereja Nativity, itu kalau antri itu bisa 2-3 jam itu. Memang lama sekali. Karena memang antriannya belum nanti orang masuk itu berdoa dulu, cium dulu. Jadi itu seperti kelok ular kalau mau antri. Jadi waktu saya datang ke sana kan saya kan kalau bawa peserta kan saya suka pakai baju itu, pakai baju pastor ya kan yang warna hitam, lalu ada putih-putih di sini ya kan. Kalau kata pendeta Richard itu, ya itu apa? Salon Paskah? Enggak sih. Pak Richard itu kan dia tanya, itu yang putih-putih, itu kan baju pastor kan begitu kan. Nah, waktu saya datang ke sana, jadi saya kan cuma ngegiring aja. Saya udah ngegiring, yang perjalanan sebelumnya saya udah lihat. Saya ngegiring, itu kan saya malas jujur aja karena bisa 2 jam 3 jam tuh bantu giring. Tiba-tiba saya ingat betul salah satu pendeta lah di situ yang jadi pemimpinnya datang. Itu kan pakai rombongan khusus. Saya nggak ngeh, jadi dilihat samping saya terus agak sedikit tabrakan. Dia bilang sorry, saya juga bilang sorry. Saya udah ketakutan malah, ini ada pengawalnya, ini kayaknya orang penting ini. Terus dia tanya, where do you come from? Saya bilang, I'm from Indonesia. Oh Indonesia, ya ngomong-ngomong singkat. Dia ngomong ya saya asal ngerti lah ya kan. Dia tanya, can you speak English? Little bit. Jadi waktu dia tanya dan dia tertarik sama Indonesia, dia tanya, how many people you bring in here? Pokoknya berapa banyak orang? Oh itu aku bilang itu rombongannya. Terus tiba-tiba dia bilang begini, you come with me. Dia bilang kamu ikut sama saya. Saya masuk loh. Saya ikut sama dia.
Jadi saya tuh nggak pakai antrian lagi, itu langsung masuk antrian khusus, dikenalin. This is from Indonesia. Saya kenalan sama polisinya, itu perjalanan saya yang kedua. Sejak itu, karena saya dapat privilege khusus, perkenanan, sekarang saya kalau ke nativity, saya nggak perlu antri. Sayanya ya, kalau peserta tetap antri. Saya itu tinggal bilang aja, I'm Yebi Tambayong, saya bilang. Waktu itu, pastor siapa lah situ, saya bilang. Polisinya udah kenal saya, dia bilang, come, pastor, come in, masuk. Itu kayak gitu. Perkenalan tuh membuat kita spesial. Sama seperti setiap kita. Ada orang bilang begini, pendeta kalau gitu siapa saja yang mendapat perkenanan Tuhan? Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan bisa melayani gak? Orang yang gak dekat sama Tuhan bisa melayani gak? Orang berdosa deh bisa melayani gak? Bisa, sangat-sangat bisa. Orang yang gak dekat sama Tuhan bisa jadi worship leader? Bisa. Dia mungkin punya talenta nyanyi lebih bagus, tapi dia gak dekat sama Tuhan, bisa melayani gak? Sangat-sangat bisa. Orang yang gak dekat sama Tuhan bisa jadi pengerja. Bisa jadi konselor, bahkan bisa jadi seorang pengkhotbah. Apa bedanya dengan yang lain? Perkenanan Tuhan. Ada orang worship leadernya bagus. Ada orang khotbahnya mantap luar biasa. Ilmu homiletiknya luar biasa. Tapi belum tentu dia punya perkenanan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang nyanyinya mungkin gak bagus. Dia gak punya suara yang indah seperti worship lain, tapi ketika dia punya perkenanan Tuhan, saat Tuhan berkenan atas nyanyiannya, atmosfer bisa berubah. Masih ingat cerita saya? Saya ingat satu teman saya zaman Komsel, dia baru terima Yesus, dia lagi sungguh-sungguh pengen mencari jiwa. Jadi dia bikin Komsel kecil lah, dia kumpulin 2-3 orang. Tetangganya dia, anak-anak beda iman juga ikut sama dia dalam sebuah Komsel kecil dia buat. Lalu dia ambil gitar. Jangankan nyanyi, main gitar juga gak bisa. Jadi dia cuma tahu kunci C. Terus dia genjreng gitu, jadi dia suruh duduk temannya 3 orang. Dia pegang kunci C, terus dia cuma nyanyi begini. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Awal-awalnya 3 temannya rasa aneh, apaan sih? Mana kunci gitarnya cuma 1, kunci C. Dia terus Tuhan itu tapi waktu perkenanan Tuhan turun atas anak itu 3 orang itu cuma dengan kunci yang gak berubah-berubah, dengan nada yang sumbang, bertobat. Nangis 3-tiganya lewat Tuhan. Kenapa? Perkenanan Tuhan. Pak, Bu, saya mau ingatkan kepada setiap jemaat Tuhan. Pada masa-masa seperti ini, ada hal yang gak bisa kita selesaikan dengan kepintaran kita. Ada hal yang gak dapat kita selesaikan dengan modal kita. Ada hal yang gak dapat kita selesaikan dengan kemampuan kita. Tapi ada mujizat yang akan tetap terjadi ketika hidup kita ada perkenanan. Apa pentingnya perkenanan? Lihat dalam Yesaya. Yesaya pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya ingin setiap jemaat Tuhan yang di rumah, saya ingin engkau baca bagian ini. Karena ini bagian yang cukup penting. Supaya kita mengerti dan memahami. Kalau kita tinggal dekat sama Tuhan, ada perkenanan. Dan apa spesialnya ada perkenanan Tuhan? Ayat yang ke-13 dari Yesaya pasal yang pertama. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. 15 yang bisa baca 1-2 ya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Lu lihat saudara, ya kan? Kita berdoa dipalingkan mukanya Tuhan. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 16 yang terakhir, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Apa akibatnya orang gak punya perkenanan Tuhan? Ayat 15 jelas. Yang pertama, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Makanya ada banyak jemaat Tuhan bilang, pendeta kenapa ya? Saya tuh sering gereja pendeta. Saya bahkan melayani. Tapi kenapa doa-doa saya kok seakan-akan gak ada jawaban? Coba deh, persoalannya itu bukan Tuhannya, tapi mungkin kitanya. Jangan-jangan memang gak ada perkenanan Tuhan. Ayat 15 Tuhan bilang kok, apabila kamu menadah tanganmu ke langit untuk berdoa, aku memalingkan muka.
Repot gak kalau hari-hari seperti ini, masa-masa sukar kita berdagang, berbisnis, berkarir, bekerja, mencari nafkah, lalu gak punya perkenanan Tuhan, repot saudara. Tapi orang yang punya perkenanan Tuhan, ini yang saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Hidup kita dekat dengan mujizat. Apa yang spesial dari doa Yabes? Tidak ada yang spesial. Kata kalimatnya enggak, biasa-biasa aja. Tapi kenapa ketika dia berdoa, berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku. Kenapa Tuhan jawab? Perkenanan. Doa di hadapan Tuhan bukan masalah panjang lebarnya. Doa di hadapan Tuhan bukan masalah bagus atau indahnya. Doa di hadapan Tuhan yang paling dasar adalah perkenanannya. Saudara mau doa bagus juga kalau gak ada perkenanan, omong kosong. Ada orang kalau berdoa jelek sekali. Ya jujur-jujur aja lah, jelek. Ada orang kan kalau doa saking gugupnya ada kata-kata yang diulang. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa, sebentar ya Bapa, kami ya Bapa, akan ya Bapa, ibadah ya Bapa. Karena itu ya Bapa, berkati ya Bapa, siapapun ya Bapa. Dia doa 2 menit ya Bapaknya 2000 kali. Saya mau tanya, Tuhan di sorga tersinggung gak? Apa Tuhan dari sorga bilang begini, ya Bapakmu dulu dari tadi? Enggak. Tuhan gak permasalahkan. Saya punya teman, aduh Pendeta Richard udah pulang sih. Saya punya teman itu orang timur. Kan dia punya nada itu kan, kalau yang dari daerah itu datang tuh masih, dia punya logat itu, dia punya aksen itu, iya masih, kalau orang Jawa bilang masih medok gitu. Jadi kalau dia berdoa tuh lucu sekali. Jadi kalau dia doa tuh melengking gitu. Dia, ya Bapa, sebentar ya Bapa. Jadi dia punya suara imut sekali. Jadi kalau dia udah disuruh pimpin doa sama dosen, kita tuh udah cekikikan. Karena kalau dia mulai gini, ya Bapa, kita tuh jawab gini. Saya mau tanya, masalah gak buat Tuhan? Apakah Tuhan dari surga bilang imut banget sih doanya? Tidak. Buat Tuhan kalau engkau punya perkenanan dengan doa yang sangat terbatas pun engkau akan tetap lihat mujizat. Makanya doa orang Kristen adalah doa yang paling simple. Simple doa kita. Cuma dengan 3 kata, dalam nama Yesus mujizat bisa terjadi. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar. Saya mau tanya jujur lah sama setiap jemaat. Mungkin sebagian saudara protes. Masa sih cuma dengan 3 kata ada mujizat? Saya mau tanya. Kalau saudara bawa kendaraan, tiba-tiba remnya jebol. Lalu mau jatuh ke jurang, matilah itu. Saya mau tanya, doanya doa syafaat atau doa cuma panggil nama Yesus? Iya kan? Ada gak yang udah mau jatuh ke jurang, lalu ya Bapa di dalam sorga, engkau Allah yang sangat, mati. Tapi ketika kita mau jatuh cuma teriak Yesus tolong, mujizat bisa terjadi. Kenapa? Perkenanan. Makanya setiap engkau saudara-saudara yang menyaksikan video ini, ayo rebut perkenanan Tuhan. Tinggal dekat dengan Tuhan, di situ letak kekuatan saya dan saudara. Jadi orang-orang yang gak pernah lihat mujizat bukan karena Tuhan gak bisa jawab ya. Dosa mereka menjadi penghambat. Yesaya 59, ini ayat yang terkenal. Saudara yang suka pikir lebih enak orang berdosa, baca ayat ini. Saudara yang suka pikir dekat sama Tuhan susah, baca ayat ini. Yesaya 59 ayat pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang berikutnya dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara saya dan Tuhan. Sama-sama di rumah bilang, saya dan Tuhan. Saya dan Tuhan. Antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi mana yang lebih untung? Orang benar atau orang berdosa? Orang benar. Orang benar mungkin gak lebih pintar dari orang berdosa. Orang benar mungkin gak punya skill yang lebih mapan, talenta yang lebih banyak. Tapi selama dia punya perkenanan Tuhan, hal-hal yang mustahil menjadi mungkin di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, bagian 1 dari dalam tinggal tenang, percaya terletak kekuatan adalah perkenanan. Yang kedua, Mazmur 25, 12 sampai dengan 14. Yang pegang Alkitab, jemaat Tuhan, saya masuk poin yang kedua dari bagian yang pertama. Mazmur 25, 12, 14, 1, 2, iya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Jadi dikatakan Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Lanjut. Orang itu sendiri akan menetap dalam apa? Amin, kebahagiaan. Dan apa? Anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan apa kalimat terakhir? Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.
Apa keuntungan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan? Karena kita mengetahui rahasia hati Tuhan. Saya mau masuk dalam alegoris. Kepada setiap jemaat yang menyaksikan live streaming ini, saudara bisa nggak membedakan mana berlian asli sama mana berlian palsu? Iya, sebagian kita mungkin butuh alat khusus gitu untuk dapat melihat mana berlian asli bahkan mana yang berlian palsu. Karena sekarang yang palsu saja bisa sangat amat mirip sekali dengan berlian yang asli. Tapi terkadang kalau orang biasa ada dalam dunia perberlian, apa tuh perberlian ya kan susah saya ngomongnya. Orang kalau biasa pegang berlian asli, orang tahu bagaimana melihatnya, seringkali dia nggak butuh alat khusus. Karena dia terbiasa, dia cuma cukup keker 1-2 sudut gitu dan dia bisa bilang ini asli nih atau ini palsu nih. Ini berlian bener nih. Ini kayaknya imitasi nih, bagian dari kaca nih. Kalau saudara datang ke Tanah Perjanjian, biasanya pihak tur itu suka bawa peserta itu ke toko berlian. Itu salah satu bagian dari bisnisnya lah ya kan. Jadi mereka bilang, wah ini toko berlian terbaik di Israel. Jadi nanti orang datang ke sana, ayo kita beli berlian dari Israel. Saya ingat betul, saya pernah pergi sama satu peserta, mungkin dia menyaksikan nih live streaming ini. Dia orang Bogor, dia keturunan asli orang India, namanya Pak Tangga. Iya, Pak Tangga, lucu ya namanya ya, namanya Pak Tangga, itu teman baik saya tuh waktu saya ke Tanah Perjanjian. Jadi Pak Tangga ini salah satu bisnisnya itu bermain berlian. Dia udah penasaran betul, katanya berlian di sana bagus jadi dia datang lihat. Saya ingat betul, waktu saya bawa peserta lain masuk ke toko itu, mereka tuh terkagum-kagum. Lalu Pak Tangga, saya lihat ekspresinya berbeda, dia biasa aja dia lihat. Saya bilang, kenapa Pak? Ini yang dipajang semua ini yang palsu-palsu pendeta. Oh gitu. Saya juga nggak tahu kalau yang dipajang-pajang itu aslinya yang palsu. Dia bilang kalau itu asli, dirampok itu. Jadi katanya kalau mau beli yang asli itu memang seringkali dibawa ke ruangan khusus, nggak boleh nggak boleh sembarangan. Itu kan nilainya kan harganya tinggi. Peserta yang lain, saya lihat kalau beli berlian dalam tanda petik ya, mudah terhanyut gitu oleh rayuan, oleh perkataan marketingnya. Tapi Pak Tangga beda, kenapa? Dia tahu mana berlian yang asli, kenapa? Terbiasa. Begitu juga orang yang terbiasa dekat dengan Tuhan. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Orang yang terbiasa hidup di dalam Tuhan, bahkan dia tahu mana yang rencana Tuhan, mana yang bukan rencana Tuhan. Kenapa? Rahasia Tuhan itu disingkapkan. Itu yang saya mau katakan. Apa pentingnya kita harus dekat dengan Tuhan? Karena ketika kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan itu menyatakan rahasia-rahasianya kepada kita. Suka dengar kesaksian dari gembala jemaat kita, Bapak Pendeta Helmianto? Ketika dia memulai bisnis, ketika dia memulai karir, ketika dia membuka PT. Pak Gembala kan beliau sampaikan sendiri. Sampai ke nama-nama PT-nya itu dia dengar. Tuhan yang katakan, Helmianto ini nama PT kamu. Dan apa yang terjadi? Sampai hari ini, sampai dengan melewati masa-masa sukar setelah pandemi, bisnisnya tetap berjalan. Kenapa? Pak Gembala bilang dari Tuhan. Alkitab katakan manusia berencana tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Makanya kalau kita tahu rahasia Tuhan, seringkali jalan kita jauh lebih mulus. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Di ayat yang pertama ayat 12, siapa yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Rahasia Tuhan itu membuat hidup kita jadi lebih cepat sukses. Bahasa dunia gamenya itu ya kita pakai cheat lah gitu, pakai cheater lah, orang-orang curang. Tapi bukan curang, karena memang Tuhan yang kasih tahu rahasianya. Kan kemarin saya ada meeting kecil sama Pak Gembala, sama Wakil Gembala, ada Pendeta Yunus Kurniawan, ada Pendeta Fernando Sinaga, ada Pendeta Richard Surinta. Salah satu yang diajak untuk ngomongin meeting itu salah satunya saya. Nah yang saya mau ceritakan itu bukan isi meetingnya, yang saya mau ceritakan itu, jadi di awal kita mulai pakai Google Meet kan, kita masih tunggu tuh Pendeta Richard, kita masih tunggu Pak Yunus. Jadi baru ada saya, Pak Gembala sama Pak Fernando.
Jadi beliau tuh lagi ngomongan. Sebelum rapat itu ternyata Pak Gembala tuh baru rapat tentang bisnis lah, pekerjaan. Terus Pak Gembala ngomong ke Pak Fer begini. Fer, kamu tahu nggak? Saya ikut seminar itu bilang begini. Kalau umur 30 kita belum sukses, kemungkinan sukses di masa-masa berikutnya itu sudah susah. Terus Pak Fernando ya biasa, oh gitu Om, terus gimana? Iya, saya umur 27 kata Pak Gembala, saya sudah beli rumah, saya sudah punya mobil. Umur 33 saya sudah punya rumah di Jakarta, saya sudah punya ini. Terus beliau cerita umur 40 sudah beli mobil Ferrari. Saya yang di situ kan berkaca juga dong sama diri saya ya kan saya. Pak Gembala 27 udah punya rumah, mobil, 33 udah punya. Pokoknya waktu dia cerita tuh darah miskin saya tuh berteriak ya kan. Saya mau left takut dimarahin, saya pura-pura gak denger tapi kuping terbuka. Terus gak berapa lama apa yang saya takutkan itu terjadi. Ya kan memang Alkitab bilang apa yang kita takutkan itu akan datang. Pak Gembala tanya. Pertama ke Pak Fernando, lu umur berapa Fer? Pak Fernando jawab kan, enak lah ceritanya masih enak ya kan, wakil gembala sama gembala masih enak. Saya sebenarnya udah mau melarikan diri. Tiba-tiba Pak, saya udah berdoa Tuhan kirim Om Yunus Tuhan. Maksudnya biar cepat masuk gitu loh. Dia akhirnya gak berapa lama masuk, saya pikir Pak Gembala lupa. Dia tetap tanya, Yebi lu umur berapa? 30 Pak, lu udah punya apa? Saya masuk HMZ. Habis apa lagi yang saya mau ngomong? Terus Pak Gembala bilang, kamu tahu gak kenapa saya sukses dari muda? Tuhan yang kasih tahu setiap jalan-jalan hidup saya. Itu yang saya mau katakan. Pak, Bu, kalau kita tahu rahasia Tuhan, hidup ini kita gak khawatir. Hidup ini kita akan lebih apa ya? Lebih tough gitu. Sekalipun betul tantangannya seakan-akan membuat engkau harusnya mati. Saya buka satu kasus. Kisah para Rasul 27, 22-25. Saya ingin setiap Tuhan. Engkau yang berpikir hari depanmu sukar. Engkau yang berpikir kayaknya gak ada masa depan. Saudara-saudara yang sedang bingung bagaimana saya melangkah di hari esok. Kisah para Rasul 27, 22-25. Perhatikan, ini ketika Paulus sedang terkatung-katung di atas laut. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini. Jadi Paulus bersama dengan beberapa orang, mereka itu hancur kapalnya di tengah lautan. Dan mereka sedang dalam keadaan hidup atau mati. Perhatikan. Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap tabah hati, kata Paulus. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Loh kok bisa? Paulus bilang gak akan ada yang binasa kecuali kapal. Ayat berikutnya, ini kunci rahasia hati Tuhan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan malaikat itu berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya bagiku. Saudara tahu gak berapa lama mereka terkatung-katung di dalam di lautan? Ayat 27 tulis begini. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Bayangkan 2 minggu mereka terkatung-katung di laut. Tapi kenapa Paulus tetap punya pengharapan? 2 minggu lama sekali loh, terkatung-katung di laut, gak ada kapal, gak ada pertolongan. Dan zaman itu kapal gak seperti sekarang berlalu lalang. 14 hari mereka bahkan gak tahu pasti mereka akan terdampar di mana. Tapi Paulus bilang, tabahkan hatimu. Karena malaikat sudah bilang, Tuhan sudah sampaikan pesannya kepadaku, kita semua akan selamat. Andai saja engkau bisa dengar rahasia Tuhan Pak dalam bisnis, engkau gak setakut hari ini. Andai saja Bu, engkau dengar rahasia Tuhan tentang pemulihan dalam keluarga, engkau gak sekecewa hari ini. Anak-anak muda, andai saja engkau tahu rahasia hati Tuhan tentang masa depanmu, engkau gak perlu bimbang lagi. Kenapa? Karena rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya damai sejahtera. Kenapa engkau perlu dekat dengan Tuhan? Kita tahu rahasia Tuhan. Orang yang mengerti rahasia Tuhan, betul realitanya dia menghadapi sesuatu yang sukar. Jalannya penuh dengan lubang, kesulitan. Tapi lihat orang yang mengerti rahasia Tuhan, dia gak khawatir. Saya beberapa hari lalu telepon sama wakil gembala, pendeta Yunus Kurniawan. Dia bilang apa? Yebi, waktu Tuhan panggil saya pelayanan dari 1994.
Seakan-akan tidak ada hal yang pasti. Orang sampai berkata, Pak Yunus, teman-teman seangkatan sudah dipercaya lebih. Pak Yunus, teman-teman seangkatan sekarang sudah melakukan A, B, C, D. Gimana dengan Pak Yunus? Andai saja Pak Yunus nggak tahu rahasia Tuhan dalam hidupnya, mungkin putus asa. Dia akan bilang, lebih enak saya kerja dulu dong. Lebih enak dulu saya berkarir, saya lebih sukses, saya pelayanan minta ampun. Seringkali udah pelayanannya susah, belum tentu dihargai. Tapi Pak Yunus tetap berjalan. Dan kalau hari ini sekarang di GBHMJ Tuhan percaya menjadi wakil gembala. Itu rahasia Tuhan yang tetap dipegang oleh Pak Yunus sampai dengan hari ini. Orang kalau pegang rahasia Tuhan, yes, orang berkata it's impossible. Tapi kita yang pegang rahasia Tuhan, kita percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Siapapun saudara yang berbisnis, usaha, berkeluarga, bahkan engkau yang pelayanan. Apapun yang orang bilang, jangan ingat apa kata orang, ingat apa kata Tuhan. Melalui apa? Rahasia hati Tuhan. Kalau engkau pernah dengar Tuhan akan berkata, aku akan pulihkan keluargamu, maka apapun yang terjadi, pemulihan Tuhan akan tetap terjadi. Engkau yang sakit, engkau yang dengar secara medis dokter berkata nggak mungkin sembuh, sepertinya susah, harus operasi. Ingat, kalau Tuhan sudah berkata bilur-bilurku cukup untuk menyembuhkan, maka percayalah seperti apapun kondisinya, mujizat kesembuhan akan tetap terjadi. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, semangat. Kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Ketenangan kita mendatangkan kekuatan. Dua hal. Yang pertama, kita mendapat perkenanan Tuhan. Yang kedua, kita mengetahui rahasia hati Tuhan. Kita lanjut di jam 5 bagian yang kedua, jemaat Tuhan jangan sampai tidak menyaksikan. Supaya bahan yang saya siapkan jemaat Tuhan dapat terima keseluruhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih siapapun yang sudah menyaksikan live streaming ini, diberkati oleh Tuhan. Berikan kami pengertian. Dekat dengan Tuhan membuat kami menerima perkenanan. Dekat dengan Tuhan membuat kami mengetahui rahasia hati Tuhan. Maka hamba berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang sedang galau, mereka yang sedang putus asa, mereka yang sedang mengalami goncangan dalam hidup, kuatkan iman pengharapan mereka. Karena Engkau Allah yang berkata, ketuklah maka pintu dibukakan, carilah maka engkau akan mendapatnya. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, haleluya, amin.